Terima kasih, Wis. Sama. Oke, listening itu ada 3 part ya. Ada part A, part B, dan part C. Part A itu masih bentuk short conversation. Tiga 30 soal. Kalau part B, longer conversation. Kurang lebih 8 soal. Yang terakhir adalah part C. Bentuknya bukan percakapan lagi, tapi monolog. Kurang lebih 12 soal. Nah, teman-teman, ini tipe soal listening, ada 3 part. Part A, part B, dan part C. Untuk part A itu bentuk soalnya berupa percakapan, itu pun percakapan pendek, 30 soal ya, 1 sampai 30. Berikutnya yang part B masih berupa percakapan, tapi lebih panjang sedikit daripada yang part A. Jumlah soalnya kurang lebih 8. Jadi dari nomor 31 sampai 38 biasanya. Kenapa saya bilang biasanya? Karena tergantung sih, beda-beda ya tiap listening itu. Ada yang 31 sampai 37 aja, ada yang 31 sampai 38 gitu. Tapi umumnya 8 soal. Berikutnya part C, sisanya jenis soalnya sudah bukan percakapan lagi, melainkan satu orang aja yang ngomong. Nah, ini nih yang berpotensi jadi dongeng. Karena kita didongengin seringnya ketika di part C kita ketiduran. Nah, itu karena didongengin, itu part C, teman-teman. Kurang lebih 12 soal ya. Ya, sisa dari 38 soal lainnya, dari total 50 soal untuk listening. Beda part itu beda treatment. Kali ini kita bahas dulu yang part A. Nah, yang 30 soal itu, kalau di buku bilangnya sih tipsnya adalah ini teman-teman, FFA. Apa itu? Focus on the second speaker, find the synonym, avoid the similar sounds. Ini tips umum berdasarkan buku-buku TOEFL ya. Dari buku-buku yang berbeda, kesimpulannya ada 3 ini. Apa itu? Ketika kita mendengarkan soal 1 sampai 30 itu lebih fokuskan pada yang kedua. Kemudian dari kata apapun yang kita tangkap di second speaker itu, carilah sinonimnya. Find the synonym. Cari sinonim di multiple choice-nya. Terus jika kita merasa belum tahu sinonimnya apa, minimalnya avoid the similar sounds. Apa itu artinya? Jangan sampai pilih suara yang sama. Contoh dulu ya. Misalkan ya di speaker di situ bilang, "What do you think about the final exam?" Kemudian yang keduanya, "Oh, it's a piece of cake." Teman-teman tadi dengarnya apa di speaker keduanya? "What do you think about the final exam?" "Oh, it's a piece of cake." Dapat kata apa ayo? Dapat kata apa? Dapat kata apa yang teman-teman tangkap?
It's a piece of cake. Kata apa yang teman-teman dengar? Bapak, Ibu. Mulai. Itu kan tadi saya bilang it's a piece of cake. Pastinya teman-teman tadi mendengar kata cake ya. Nah, kalau udah dengar kata cake di speaker, jangan sampai tuh pilih jawaban yang ada cake-nya gitu. Jangan sampai pilih yang ada kata cake-nya. Itu yang dimaksud dengan avoid the similar sounds. Find the synonym. Apa sih sinonimnya? Ada yang sudah tahu belum? It's a piece of cake itu artinya apa? Apa yuk? Easy. Siapa tahu? Easy. Betul. Jadi maksudnya mendengar kata piece of cake di speaker, cari sinonimnya di multiple choice. Sinonimnya bisa jadi easy, bisa jadi kalau kita nggak tahu ya setiap apa yang akan keluar, maka kurang aman kalau kita cuma tahu satu sinonim dari satu kata. Minimalnya 2 lah. Ayo, selain easy, sinonimnya apa ya? Ada yang tahu? Tak kasih clue awalannya S. Ya apa tuh? Simple. Simple, betul sekali. Jadi maksudnya mendengar it's a piece of cake di speaker, teman-teman harus segera cari sinonimnya teman-teman dari alpha sampai delta. Ada easy nggak ya? Kalau nggak ada easy mungkin adanya simple seperti itu. Nah, kalaupun belum tahu sinonimnya apa, maka lakukan tips yang terakhir, avoid the similar sounds. Itu dia tips berdasarkan kamus. Ingat ya, tips ini bekerjanya only 5%. It only works about 5%. Jadi bekerjanya 5% aja, 95%-nya adalah sensitivitas kita. Nah, kok gitu? Oke. Di sini tipsnya sudah bilang, fokus on the second speaker. Sudah minta kita lebih fokus pada second speaker. Maksudnya diapain tuh? Dengar kata apa second speakernya harus cari sinonimnya. Akan menjadi masalah utama jika kita merasa udah fokus nih, tapi belum dengar kata apa-apa. Nah, kan masalah besarnya itu. Gitu. Udah benar-benar fokus tapi merasa belum ada kata yang ditangkap. Itu masalah besarnya dan itu sumbernya 95% berangkat dari sensitivitas kita terhadap kata yang didengar. Mulai sekarang teman-teman tolong perbanyak dengerin lagu, tolong perbanyak nonton movie, tolong perbanyak dengerin podcast yang berbahasa Inggris. Itu akan sangat membantu sekali untuk skill listeningnya teman-teman. Gitu. Lonis, tapi kan nanti ketika di soal belum tentu lagu apa kata-kata yang di lagu keluar. Memang bukan masalah katanya ya, tapi ketika kita sudah sering mendengarkan kata tersebut, kata apapun itu, ketika muncul di soal, kita akan dengan mudah menangkap, oh ini kan kata ini, gitu. Atau simpelnya gini, pernah nggak teman-teman merasa secara tulisan yakin, tapi kalau cara bacanya ragu, pernah nggak ngerasa gitu? Atau ini deh, kasih contoh. Ayo, ini artinya apa? Tebak. Apa artinya itu? Yang ini, ada yang tahu artinya? Tuhan. Bapak Ibu, dijawab dulu atuh. Terjadi. Jadi, nah artinya kebanyakan pasti tahu. Coba saya minta tolong dibacain dong, itu cara bacanya gimana ya? Occur. Gimana? Occur. Occur. Nah, padahal bacanya adalah occur. Occur. Dibacanya occur. Nah, kenapa ya kita kalau artinya tahu, tapi cara bacanya kadang masih ragu-ragu, nggak yakin. Nah, itu karena kita berarti belum familiar dengan bunyinya, teman-teman. Itu kalau secara tulisan atau readingnya pasti udah sering nih baca di teks-teks tertentu, tapi suaranya kita jarang dengar. Nah, itu masalah utama dalam listening. Perbanyak dengerin lagu, perbanyak nonton movie, perbanyak dengerin podcast, atau perbanyak dengerin soal. Untuk apa? Agar kita familiar dengan bunyi-bunyi kata yang ada di dalam teks tersebut.
30 soal itu dikarenakan ya jumlah meeting kita terbatas. Jadi saya bahas dulu poin-poinnya. Apa ini? Yang pertama adalah agreement. Agreement itu apa sih? Agreement itu adalah menyatakan iya. Apa itu yang menyatakan iya? Saya bacakan dulu. I'll say, you can say that again. Is it ever? Atau has it ever? You bet. I couldn't agree with you more. I feel the same way you do about it. I don't either. Who wouldn't? Me too. So do I. Jadi yang saya bacakan tadi, atau cuma bilang do gitu aja. Do, itu artinya iya. Jadi ini semua artinya iya ya teman-teman. Kenapa ini saya bahas? Karena takutnya sekalipun kita mendengarnya dengan jelas, kalau kita tidak tahu ini adalah idiom, kita akan mengartikannya per kata. I'll say. Artinya sendiri saya akan bilang, padahal ini artinya iya. Gitu. Nah, jadi saya ulangi, kata yang saya bacakan tadi itu artinya iya, dalam artian setuju. Kalau nggak setuju gimana? Nah, kalau nggak setuju itu mereka akan belak-belakan kok teman-teman. Kalau bilang enggak ya enggak aja. Contohnya kayak ini. I wish I could say the same. Wah, aku harapnya sih bisa bilang gitu juga ya. Padahal maksudnya ya enggak setuju gitu. I don't think so. This is not what I think. Intinya untuk yang nggak setuju itu pasti akan sangat jelas kalau dia tidak setuju. Nah, sebelum saya tutup, nanti dilanjutkan besok lebih detailnya. Sebelum saya tutup, coba kerjakan dulu di latihan yang pertama ini. Nanti di latihannya teman-teman diminta untuk memilih berdasarkan second speaker, kira-kira yang dia ucapkan itu ekspresi setuju atau tidak ya. Jadi cukup dipilih setuju atau tidak. Contoh nomor 1. Exercise 6.1. Number 1. I don't care if it is raining. I'd rather go fishing than stay home. I couldn't agree with you more. Oke, tadi second speakernya bilang apa ya teman-teman? Ada yang dapat? I couldn't agree with you anymore. Nah, I couldn't agree with you more. Nah, itu namanya ungkapan setuju. Makanya nomor 1 dipilihnya yang alpha, agree. Oke. Berikutnya saya putar 2 sampai 12. Silakan teman-teman pilih. Tulis aja di catatan masing-masing. Taruh di kertas kosong, nggak apa-apa. Cukup dipilih aja agree atau disagree gitu. Kasih simbol A atau D boleh, teman-teman. Silakan 2 sampai 12. Number 2. It sure is windy. Is it ever? Number 3. I didn't think Professor Hall's lecture was very informative. I can't really agree with you on that. Number 4. Anthony is quite a singer. You bet he is. Number 5. I think the service at that new cafe is pretty good. I wish I could say the same. Number 6. Mayor Curtis certainly won't run for re-election now. Don't be so sure about that. Number 7. It's been a long, hard day. Hasn't it, though? Number 8. I think skydiving must be exciting.
You wouldn't catch me jumping out of an airplane. Number 9. Good thing there was a fire extinguisher in the hallway. I'll second that. Number 10. There are some strange paintings in that gallery. Strange? I wouldn't call them strange. Number 11. I really like that sports car Michael bought. Who wouldn't? Number 12. We haven't heard from Harry for quite a while. No, we certainly haven't. Oke, dibahas dulu sampai 5 ya. Nomor 2, Mbak Usnul jawabannya yang mana? Agree. Agree. Mbak Ica jawabannya yang mana? Agree. Agree. Oke, coba 2 orang dulu. Number 2. It sure is windy. Is it ever? Bilangnya apa tadi? Is it ever? Nah, is it ever itu artinya iya teman-teman. Agree. Jadi jawabannya agree, betul. Jadi kalau nggak hafal ekspresi yang tadi itu, bisa-bisa kita ngertiinnya sesuai katanya. Jadi tolong dihafalkan yang tadi. Berikutnya nomor 3, Mr. Zain. Yang mana Mr. Zain jawabannya? Nomor 3. Yuh, Nomor 3 disagree. Tidak setuju. disagree. Ini yang Mbak Opo ini Mbak Lesda bukan sih? Mbak Opo. yang bisa HP Oh, iya. soalnya. Oke. Jawabnya yang mana Mbak Lesda? Disagree. Disagree. Number 3. I didn't think Professor Hall's lecture was very informative. I can't really agree with you on that. Iya, di situ bilangnya apa ya? I couldn't Keren. agree. I With you. can't really agree with you on that. I can't. Can't itu berarti cannot itu. Jadi cannot itu kalau dibaca dia akan ditekan. I can't gitu. I can't really agree with you on that. Betul, disagree. Nomor 4. Mbak Ica. Yang mana Mbak Ica? Agree. Agree. Sezin lagi. Nomor 4. Agree. Agree. Number 4. Anthony is quite a singer. You bet he is. Iya, bet. dia bilang that he is. Nah, you bet itu artinya iya loh ya. Iya, dia cuma bilang iya aja. You bet he is. Betul. Jawabannya adalah agree. Mbak Lisda, terakhir yang 5. Disagree. Disagree. Mbak Usnul, 5. Agree. Agree. Number 5. I think the service at that new cafe is pretty good. I wish I could say the same. I wish I could say the same. Nah, wish itu hati-hati. Wish itu bermakna kebalikannya. I wish I could say the same. Berarti setuju atau enggak? Enggak setuju. Tidak setuju. Jadi itu harusnya disagree. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini akan saya kirimkan link audionya ya. Bisa teman-teman simak kembali di tempat masing-masing. Saya PR-kan. Nanti saya minta dia tuh ngomong apa gitu. Saya minta perorangan nanti tolong japri. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk PR-nya, menyusul linknya. Sekian untuk siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri aja di WA ya. Sementara ini ada yang perlu tanyakan dulu?
Ta'ade pun baiklah. Oke, selamat siang semuanya. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Sama.